Saya beri judul ini pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ya. Karena apa? Karena mulut kita ini sebetulnya kan kita bisa beri atribut sebagai pintu gerbang, ya, pintu gerbang daripada tubuh kita. Jadi ya misalnya apa yang kita makan itu kan juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, selain itu kondisi di dalam mulut yaitu kondisi gigi, kondisi gusi, kondisi mukosa mulut yang ada masalah itu ternyata juga bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, kalau kita kelompokkan, mungkin yang paling sering itu kalau saya lihat pasien-pasien yang datang berobat ke dokter gigi itu umumnya gigi lubang, ya gigi berlubang, ya, sehingga menimbulkan ngilu, sakit atau tersangkut makanan. Ada juga gigi goyang. Biasanya kalau gigi goyang ini bukan artinya itu gigi patah, ya, tapi ada masalah di gusi. Nah, dimulai dari gingivitis, kemudian berlanjut menjadi periodontitis. Nah, banyak yang kurang menyadari gingivitis atau periodontitis itu sebetulnya awalnya karena karang gigi. Makanya kan setiap dokter gigi itu selalu, ayo dong karang giginya dibersihkan. Dibersihin. Ya, dibersihkan. Ya. Jadi itu awal dari gingivitis dan periodontitis. Itu yang paling umum ya, pasien-pasien itu menjumpai dokter gigi. Kemudian, nah dari hal-hal yang kecil itu, ya lubang, gingivitis atau periodontitis, itu ternyata bisa menjadi kontribusi faktor pemberat dari penyakit-penyakit sistemik. Ya. Nah, memang ada beberapa penelitian atau pakar bahwa itu kan sebetulnya kuman di dalam mulut itu bisa masuk ke dalam aliran darah secara sistemik. Ya, itu dari kuman-kuman yang ada di dalam mulut sehingga akhirnya masuk. Nah, salah satunya yaitu bisa menimbulkan gangguan atau penyakit pada jantung, ya, gangguan pada iskemik pada pembuluh darah di otak, ya, karena terjadi sumbatan. Jadi itu sebenarnya awalnya dari kuman-kuman yang ada di dalam mulut. Itu yang menjadi perhatian kita. Nah, kemudian ada juga penyakit yang sifatnya timbal balik. Jadi kalau orang yang sudah mempunyai penyakit kencing manis, itu biasanya kondisi gusinya menjadi mudah sekali terinfeksi. Ya. Sehingga di situ selain nanti penyakitnya, diabetesnya menimbulkan gangguan pada gusi, dan kemudian dari situ kondisi gusi yang tidak sehat akhirnya berimbas kembali lagi memperburuk kondisi sistemiknya. Jadi saling memperburuk. Jadi seorang dokter gigi kalau melihat banyak dari pasiennya itu bahwa kok ini gingivitis atau periodontitisnya itu tidak sembuh-sembuh atau menyeluruh. Nah, itu mungkin bisa juga menyarankan pasiennya untuk memeriksakan kondisi sistemiknya. Jadi harus ditelusuri apakah ada memang gangguan gula darah. Seperti itu. Jadi itu yang namanya penanda dari mulut ke kondisi sistemik. Itu salah satunya. Jadi ya kalau saran saya memang cek rutin setiap setengah tahun itu bagus ya. Walaupun sekarang kalau misalnya dalam masa pandemi mungkin agak khawatir, tapi sekarang kan kita sudah mengetahui ya pola-pola penularan daripada virus ini, dan kami juga di klinik-klinik sekarang dengan fasilitas menggunakan hazmat ya, pelindung dari para dokter, perawat. Jadi kontak dengan pasien itu juga dibatasi oleh pelindung-pelindung atau alat pelindung diri ini ya, alat pelindung dokter ini APD, sehingga sudah aman.
Jadi kita tidak perlu khawatir, pasien-pasien tidak perlu khawatir untuk datang ke dokter gigi. Karena kita sudah melindungi sedemikian rupa sehingga kontak itu sangat-sangat dibatasi. Begitu juga dengan adanya beberapa alat seperti extraoral suction, ya, kemudian pemakaian air purifier. Jadi itu juga sangat membantu. Jadi tidak perlu khawatir lagi seperti awal-awal kita masuk dalam masa pandemi. Itu kira-kira begitu. Dok, kalau misalnya anak-anak ya, kan anak-anak